Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna salihah? Bagaimana kabar anak-anak salihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, biiznillah kita bertemu kembali salihah ya pada video pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah Allah masih memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan cara melaksanakan 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Semoga ikhtiar yang kita lakukan bisa menjauhkan kita dari segala keburukan. Ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 1-6 yang artinya surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimangan dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat di dunia azab yang buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, Masya Allah ya. Ustazah lanjutkan dengan kontrak belajar. Sebagai pengingat kita semua ya, kontrak belajarnya menyiapkan perlengkapan belajar, kemudian memperhatikan materi yang sedang dipelajari, dan terakhir mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, sebelum menyampaikan materi ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah dengan rahmat Allah melalui membaca cerita di video pembelajaran ini, Ananda dapat mengenal cerita yang nyata yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Lalu kemudian tujuan yang cuma itu ya Ustaz. Oh, cuma itu aja. Masya Allah. Jadi hari ini kita membaca cerita Ustazah ya. Cerita apa ya kira-kira ya? Kita lihat bersama ya. Judulnya apa Ustazah ceritanya? Nah, materinya tentang kisah Nabi Sulaiman dan Semut. Nah, sudah tidak sabar lagi nih Ustazah, anak-anak solihah di rumah. Nah, bacalah cerita di bawah ini dengan suara nyaring. Nah, apa ya Ustazah suara nyaring itu? Suara nyaring itu jelas ucapannya dan pelan. Jadi selain kita yang membaca itu, orang yang mendengar juga paham ya dengan ini yang dibacakan kisah apa ya? Oh, kisah Nabi Sulaiman dan Semut. Nah, betul itu artinya Ustazah ya. Jadi jelas terus pengucapannya jelas, kemudian ya suaranya itu terdengar. Ya, nyaring itu maksudnya terdengar ya. Mari kita baca sama-sama ya. Kisah Nabi Sulaiman dan Semut. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi mulia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Naml ayat 15, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Selain kekayaan berlimpah, Nabi Sulaiman juga dikaruniai kecerdasan luar biasa. Ia mampu memimpin seluruh makhluk di dalam kekuasaannya. Mulai dari jin dan para binatang, Allah mengkaruniakan kemampuan atau mukjizat pada Nabi Sulaiman
hingga membuatnya bisa berkomunikasi dengan para jin dan hewan-hewan. Di surat An-Naml ayat 16 yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia, Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." Masya Allah. Suatu ketika, Nabi Sulaiman tengah melakukan perjalanan dengan para pasukannya. Pasukannya terdiri dari jin, manusia, dan burung. Mereka berjalan tertib dalam barisan bersama dengan Nabi Sulaiman. Sampai di sebuah lembah, ada seorang pemimpin koloni semut yang berseru kepada anak buahnya dengan panik. "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Ia memerintahkan para semut untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak pasukan Sulaiman yang tidak menyadari keberadaan mereka. Di surat An-Naml ayat 18, Allah berfirman, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nabi Sulaiman mendengar perkataan sang semut itu di atas kendaraannya. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Ia merasa bersyukur dengan kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya. Beliau kemudian berdoa yang diabadikan dalam surat An-Naml ayat 19 yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk setiap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih." Nah, jadi anak-anak, cerita Nabi Sulaiman dan semut ini kami ambil dari ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah ya. Ini ada di surat An-Naml ayat 15 sampai 19. Jadi kalau anak-anak solihah mau lihat kisahnya, kalian boleh buka di Al-Quran ya, di surat An-Naml ya, ayat 15 sampai 19. Nih, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang telah dilimpahkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu nikmat-nikmat yang berlimpah, bakat-bakat yang luar biasa, sifat-sifat yang indah, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kerajaan, pengaruh yang kuat di dunia, dan kenabian serta risalah agama. Walaupun dikasih nikmat, Nabi Sulaiman alaihi salam selalu bersyukur kepada Allah. Masya Insya Allah. Allah. Nah, berikutnya di akhir video pembelajaran ini kita ada evaluasi ya, Solihah ya. Evaluasinya apa ya? Nah, anak Solihah, untuk evaluasi silahkan Antuna semua mengerjakan di link yang akan di-share di grup. Nah, ini ada contoh apa yang Ini soalnya Nah, ini adalah contoh soal yang akan Antuna kerjakan. Insya Allah selalu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sudah yakin Antuna semua akan mengumpulkan tepat waktu. Kenapa? Agar jika ada tugas-tugas yang lain tidak sampai menumpuk ya Solihah ya. Iya, tetap semangat, selalu berdoa agar kita semua diberi kemudahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Sebelum seperti biasa ya evaluasi hari ini. Sebelum ditutup, ada pesan moral buat Antuna semua. Anak-anak solihah, sesungguhnya hidayah dan berita gembira Al-Quran ini hanyalah diterima bagi orang yang beriman kepadanya.
mengikuti petunjuknya, membenarkannya, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Masya Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Insya Allah pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.